sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada konferensi pers pagi ini. Hari ini kami dari Polres Medan Barat akan menyampaikan kasus pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 9 Juni bertepatan di Medan tahun 2025 di wilayah Jalan Ampera nomor 51. Kasus ini telah kami tangani dengan serius sejak laporan pertama terlihat. Dan hari ini kami akan menyampaikan informasi terkini kepada publik melalui media. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kami persilahkan kepada Bapak Kapolres untuk menyampaikan keterangan resmi. Oke, terima kasih kepada Humas. Saya selaku pihak Kapolres. Rekan-rekan sekalian, ingin saya menyampaikan kronologi dan perkembangan penanganan kasus ini. Pada tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 20.51 waktu Indonesia Barat, kami menerima laporan dari warga tentang penemuan seseorang korban berjenis kelamin wanita bernama inisial Syah, usia 25 tahun dalam kondisi meninggal dunia dengan luka sayatan pada leher korban dan luka bagian kepala dan juga terdapat lebam di seluruh bagian badan korban. Tim dari Satgas Krim segera melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Kami juga mengumumkan beberapa bagian bukti dan yang diperlukan dari lapangan untuk proses pengungkapan. Dan terus selanjutnya itu apa akan menjelaskan motif dan kronologi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan pengungkapan dan penangkapan tersangka. Setelah serangkaian penyelidikan, analisis terhadap rekaman CCTV, tersangka, saksi serta data forensik, kami berhasil mengidentifikasi tersangka yang berinisial MS dengan berumur 27 tahun dan berhasil menangkapnya pada tanggal 10 Juni pada jam 00.05 berdekatan pada penangkapannya di rumah tersangka di Jalan Ampera 3 nomor 51. Dan saya juga akan menjelaskan kronologi dan motif dari tersangka. Dan dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa motif pembunuhan ini diduga kuat karena ada hasutan dari pihak A berumur 22 tahun untuk membunuh istri suami terhadap pelaku dan mencuri beberapa perhiasan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tersangka telah mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa saksi tersebut telah direncanakan sebelumnya. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa barang bukti yang berhasil kami amankan, tas pisau dan sebuah barang-barang kosmetik perempuan. Dan kami juga menemukan sebuah baju korban yang pasti terdapat noda darah dan satu ponsel yang kami dapatkan dari korban. Dan kami juga dapat bukti-bukti lain seperti screenshot percakapan, botol minuman miras, perlengkapan kosmetik wanita, dan ada sebuah gunting dan obeng yang kami dapatkan. Selanjutnya, aspek proses hukum akan dijelaskan oleh Humas. Terima kasih. Terhadap tersangka, kami kenakan pasal 338 KUHP atas pembunuhan berencana, yang dimana terhadap tersangka yang melebihi dari 15 tahun dan berencana membunuh. Hal tersebut dikarenakan adanya perencanaan pernikahan dan adanya keirian dari pelaku. Proses penyelidikan ini masih terus berlanjut dan kami tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Semua informasi akan terus kami dalami dengan seksama. Dan kami pihak dari Kapolsek juga menghimbau bagi masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Proses hukum yang sedang berjalan dan kami menjamin penanganan kasus ini
dilakukan secara profesional, transparan, dan tak berkeadilan. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melapor setiap potensi gangguan keterlibatan ke aparat terdekat. Demikian penjelasan awal kami. Kini kami buka sesi tanya jawab. Kami mohon pertanyaan diajukan secara tertib dan satu persatu sehingga tidak menimbulkan masalah yang lainnya. Kepada para pers atau jurnalis disilakan bertanya. Baik, saya dari pers ingin menanyakan apa motif pelaku mengenai pembunuhan terhadap pasangannya. Kepada Anda sendiri ingin bertanya kepada saya langsung atau kepada Saya ingin bertanya kepada langsung ke kemasannya. Ya, bisa diulangi pertanyaannya? Jadi sebelumnya saya ingin menanyakan pula kepada Kumasan, apa motif pelaku menghabisin korban pasangannya? Seperti yang dijelaskan secara singkat oleh Ibtu tadi, bahwasanya pelaku memiliki motif pembunuhan tersebut dikarenakan adanya Asya yang berperan sebagai seorang selingkuhan dari MS, yang dimana ia memiliki rencana untuk membunuh pasangan dari MS untuk melangsungkan pernikahan mereka. Jadi menurut pengakuan dari mereka sendiri, mereka mencuri beberapa berupa barang perhiasan dari milik korban untuk melangsungkan kehidupan bersama di daerah lainnya. Namun pada pukul 10 pagi terdengar dari beberapa warga bahwasanya mereka memiliki kesaksian adanya teriakan dari seorang korban, yang dimana itu memicu pertengkaran dan keributan hebat bagi warga-warga sekitar. Namun hal itu baru diselidiki ketika pada jam 10 pagi dikarenakan untuk menghindari kekerasan yang berlebihan. Itu saja. Baik, untuk jurnalis lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kepada saya atau tersangka lainnya? Saya ingin bertanya. Silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, jadi bagaimana kondisi TKP saat ditemukannya korban? Saat ditemukannya korban, para warga mengaku bahwasannya mereka membuka pintu dari kontrakan tersebut, di mana di sisi lantai pada awal ruang tamu terlihat bercak darah. Dan ketika diselidiki, adanya di dalam kamar tersebut beberapa bantal ataupun korbannya sendiri. Di dalamnya sudah bersimbah darah dan memiliki beberapa luka sayatan, sehingga pihak kami dipanggil langsung untuk ke tempat kejadian agar tidak mengganggu sidik jari dari para pelaku. Saya ada pertanyaan lainnya, apakah pihak korban langsung tewas di tempat? Iya, dia ditemukan sudah tewas di tempat karena menurut beberapa pengakuan warga itu teriakan tersebut telah terjadi pada jam 2.51 pagi. Namun para warga tidak langsung mendatangi tempat kejadian dikarenakan takut adanya kekerasan lebih lanjut dari para pelaku. Itu saja. Oke, terima kasih. Cukup, bisa saya tutup. Baik. Dari para jurnalis lain, apakah ada yang bertanya atau ke para pelaku? Saya ingin bertanya, apa yang Anda lakukan setelah korban meninggal? Apa yang Anda lakukan setelah korban meninggal? Kalau saya mau banyak nih, cewek semua. Pelaku perempuan. Jadi sewaktu kejadian saya pacar saya Orang-orang juga. setelah kami melakukan tindakan tersebut kami kabur meninggalkan TKP tersebut. Mungkin sekian. Lalu apakah ada upaya Anda untuk menyimpan untuk menghilangkan jejak bukti? Menghilangkan jejak bukti. Sebenarnya kami akan merencanakan untuk melakukan tindakan tersebut dengan bersih, namun ada warga sekitar yang mendatangi tempat tersebut sehingga kami dipaksa untuk langsung kabur di hari tersebut. Oke, baik. Saya dari jurnalis Antara News TV ingin meminta keterangan dari para pelaku.
saya ingin menanyakan bagaimana hal ini terjadi terlebih dahulu. Motif kalian pertama kali itu apa? Tolong diberikan jawaban dari para pihak pelaku. Motif kami melakukan tindakan tersebut yang pertama, menurut saya sendiri sudah capek akan perlakuan yang dilakukan istri sah saya terhadap saya, dan ditambah pacar saya pun mendoktrin saya agar melakukan tindakan tersebut. Dan pada saat itu jujur emosi saya tidak stabil sehingga saya minta sekian. Baik, apakah dari para pihak pelaku tidak terbebani atas kejadian yang sudah terjadi? Pribadi sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya perbuat. Saya berharap apa yang bisa dapat terulang kembali. Saya juga menyesal karena di situ kami juga sedang tidak sadarkan diri karena kami bimbang. Jadi kami sedang minum alkohol, jadi mungkin di setengah sadar. Lalu kalau tidak sadar, kenapa ada perencanaan dari chat pembunuhan ini? Kalian bilang kan tidak sadar atas pembunuhan hal itu. Namun dari bukti chat yang diterima terdapat berupa perencanaan pembunuhan tersebut. Bisa dijelaskan lebih lanjutnya? Jauh lagi, kalau bisa dijawab bagaimana pihak tersangka? Box. Baik, terima kasih. Jika ada jurnalis atau para pers yang tidak ingin bertanya lagi, kami berharap seluruh publik kita tenang dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dari pihak yang berwenang. Kami tegaskan bahwa penyelidikan kasus ini akan terus dilakukan secara profesional, objektif. Demikian kami akan menutup konferensi pers ini. Jika ada yang kurang dari konferensi berikut, silakan tanyakan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.